Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai judul, pada malam hari ini saya akan membahas tentang jangan kalian melakukan hal ini apabila seorang kalian lagi dalam keadaan sakit, tidak fit, dan serak. Jadi sebelum saya lanjut bercerita, kita berbagi pengalaman. Siapa tahu ada teman-teman yang mengalami ini. Jadi saya bisa kasih saran karena saya pun sering mengalami ini. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin perlihatkan pesan WA seperti ini dari teman saya. Jadi katanya suaranya tambah hari tambah serak. Lalu dia azan hanya pakai nada pendek. Dan kebetulan beliau ini seorang muadzin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita para muadzin. Amin. Jadi teman tadi yang chat saya dari WA, saya tanya, "Emangnya Abang kerja di mana?" Jadi dia jawab, "Saya muadzin, tapi selain muadzin saya juga kerja di sawah. Jadi memang agak berdebu sedikit." Nah, setelah saya tanya-tanya terus, dia sampaikan terus unek-uneknya. Dia bilang, "Saya ini sudah berapa bulan, suara saya itu serak, tidak sembuh-sembuh. Sudah minum obat ini, tidak ada sembuh. Saya paksa tinggi, hanya tambah parah." Jadi, saya bilang, "Kalau seperti itu Bang, saya juga sering seperti itu. Kalau tidak salah, waktu parahnya saya waktu itu 2000 berapa ya? 2013 saya pernah alami seperti itu. Jadi dia, kalau memang teman-teman mengalami seperti saudara kita ini, suaranya serak, dipaksa tinggi juga tidak sembuh-sembuh, lalu dia seorang muadzin atau penyanyi, memang kerja dengan suara, maka pengalaman saya waktu itu, istirahat dulu. Istirahat. Nah, setelah saya bilang istirahat, abang ini bilang, "Saya muadzin tunggal. Istirahat kan tidak mungkin." Nah, kalau tidak bisa istirahat, jangan azan pakai nada tinggi dulu. Ikuti saja, ikuti bagaimana kekuatan suara, begitu, bagaimana rendahnya, ikuti saja. Tapi kalau ingin cepat sembuh, memang dia, kalau ada teman yang menggantikan kita, ada muadzin 1, 2, 3, boleh minta izin dulu. Bilang saya tidak masuk dulu atau saya tidak bisa azan dulu karena suara lagi keadaan sakit. Karena kalau kita berhentikan, sembuhnya nanti cepat. Kalau kita berhenti dulu. Tapi kalau dipaksa terus, biasa teman-teman, ada juga teman-teman, termasuk saya sendiri, kalau serak paksa nada tinggi. Saya belum tahu. Ternyata memang dia suara harus diistirahatkan dari nada tinggi. Kalau bisa diistirahatkan dulu. Nanti sembuhnya itu insya Allah cepat. Kalau sudah sembuh nanti insya Allah azannya bagus kembali. Tapi kalau dalam keadaan dia serak, jangan paksa nada tinggi. Pakai nada pendek saja. Kalau memang kalian muadzin, tidak ada penggantinya, tidak bisa istirahat, caranya satu saja. Pakai nada pendek. Jangan paksa, karena memaksakan itu bukan menyembuhkan, malah akan mengakibatkan sakitnya tambah parah. Nanti suaranya tambah parah, bisa jadi hilang suara. Nah itu, kalau ingin cepat sembuhnya, istirahat. Kalau ada teman yang menggantikan, siapa tahu teman-teman muadzin mengalami ini, jangan takut, jangan panik, ini tidak kenapa. Cuman butuh istirahat, suara butuh istirahat. Seperti itu. Jangan dipaksa. Karena walaupun kita minum obat, tetap juga tinggi terus, suara pasti hilang. Sama seperti motor. Kekuatan motor itu kalau digas terus, laju terus, nanti dia menurun. Menurun paksa terus, nanti rusak. Begitu juga suara. Nah, seperti itu teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, perlu digarisbawahi, saya tidak larang
di video ini kalian makan makanan yang berminyak, makanan yang dan minuman yang manis, makanan yang kacang-kacangan, saya tidak larang karena saya sendiri pun makan. Jujur saya makan. Kadang biasa ikan bakar taruh minyak kelapa, itu enak sekali. Saya makan. Kadang kue lebaran saya makan juga, biasa ada kacangnya, ada menteganya, sudah gabung antara kacang dengan gula. Tapi kalau saya dengar teman-teman saya yang betul-betul fanatik, mereka tidak makan. Tapi saya sendiri makan itu, setelah makan banyak-banyak minum air putih, air hangat. Campur jeruk juga sedikit, lebih bagus lagi supaya minyak tidak tersangkut di leher, kacang tidak tersangkut di leher, semua turun ke bawah. Karena kalau dia tersangkut mengakibatkan lendir. Kalau lendir sudah banyak, akhirnya nanti apa? Flu. Kalau sudah flu, serak. Untuk teman-teman muazin, susah sudah nanti azan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit, seperti teman kita tadi itu, suaranya serak, istirahatkan dulu. Kalau memang tidak ada teman untuk muadzin, jangan gunakan nada tinggi. Apabila suara kita sakit, kita harus kenali dulu suara kita tidak sehat. Yang pertama, kalau suara tidak sehat itu biasanya dalam keadaan flu. Suara biasanya serak, tidak normal. Kedua, bisa dalam keadaan batuk. Dan yang ketiga, ini karena sering digunakan menyanyi atau azan atau latihan dengan suara-suara tinggi. Nah, ini bisa juga menyebabkan suara serak atau suara tidak sehat. Nah, jadi setelah saya tanya-tanya teman tadi yang chat saya di WA, saya bilang dengan dia, yang pertama yang bisa menyebabkan suara itu serak, terlalu banyak kena angin malam. Jadi angin malam ini bisa kasih serak suara juga. Kalau kita sering-sering di jalan atau kena angin malam, bisa jadi suaranya nanti bisa serak. Dan yang kedua, sering kena debu. Itu bisa buat suara juga serak. Dan yang ketiga, keempat, kelima ini makanan, minyak, ada kacang, ada gula, terlalu manis, mentega, pokoknya gula yang serba manis-manis. Itu juga bisa menyebabkan suara jadi serak, jadi berubah. Tapi kalau untuk yang makanan ini, garis bawahi apa yang saya bilang, jangan dipotong. Garis bawahi, saya tidak melarang teman-teman makan minyak, makan yang berminyak, makan yang manis-manis, minum teh, kopi, makan yang kacang-kacang, saya tidak larang. Cuman malam ini saya hanya bahas sedikit, karena begitu yang saya dapatkan dengan guru-guru saya dulu. Jadi guru-guru saya bilang, jangan juga tidak makan minyak, jangan juga tidak makan gula, karena itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bagaimana caranya? Makan, jangan terlalu banyak. Atau kalau makan banyak, minum cepat. Si banyak minum air. Kalau bagus, airnya ditaruh jeruk. Supaya minyak tadi itu kan dia nyangkut di sini, di leher. Atau kacang-kacangan tadi. Atau yang gula tadi itu. Jadi lendir. Nah, dari jadi lendir ini suara sudah tidak halus nanti jadinya. Jadi setelah makan banyak itu minum cepat air banyak-banyak, paling bagusnya dicampur sama jeruk supaya dia tidak singgah di leher. Tapi air putih pun boleh yang hangat. Supaya dia tidak tinggal di leher, semua dia turun. Karena kalau kita tidak minum air cepat, contoh, dulu saya sering makan gorengan tengah malam. Makan gorengan tengah malam, terus minumnya hanya sedikit. Nah, itu nanti tinggal di sini, baru kita dalam keadaan tidur. Bangun pagi itu lendir semua nanti di sini. Nah, itu kalau makan gorengan apalagi malam, banyak-banyak minum dulu. Supaya tenggorokan ini netral.
tidak ada minyak, tidak ada gulanya, semua dibersihkan oleh air minum tadi yang kita minum. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi, angin malam bisa bikin suara serak, flu, batuk, debu, dan bisa bikin suara serak itu juga biasa minyak, makanan berminyak, makanan yang banyak kacangnya, makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, manis.